kita itu harus punya pemikiran yang selalu positif. Meskipun keadaannya lagi negatif, ya sebisa mungkin harus positif gitu. Positive thinking akan memberikan positive vibe kepada diri kita. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Tapi ngomong-ngomong, kamu awalnya ya bisa punya hidup yang terplanning gitu, punya visi ke depan. Itu gimana sih? Karena kan biasanya apalagi di usia muda gitu ya, kayak aku nih pas masih S1 tuh kayak masih banyak galau gitu loh, quarter life crisis lah, terus kayak aduh hidup tuh mau ngapain ya, mencari jati diri gitu, boro-boro mikirin pengen ya kayak harus aktif ini aktif itu ya, ada juga sih kayak gitu, tapi nggak sampai ya seproduktif kamu gitu. Kira-kira dari kapan sih kamu mulai membangun habit dan visi hidup gitu? Gimana ya? Jadi gini loh Kak. Jadi semuanya itu bisa apa ya? Kalau saya nih, tapi jangan diturutin juga gitu, jangan diturutin juga. Kalau saya, kenapa pada akhirnya saya bisa membuat planning, membuat sebuah ya itulah ya produktivitas gitu dan aktivitas yang lain, karena semuanya bangkit dari sebuah kegagalan. Intinya seperti itu. Kalau misalnya saya ngomongin gitu ya sama gitu, dulu saya punya cita-cita, saya punya apa yang diinginkan gitu sebelum sekarang gitu, dan mungkin dulunya saya leha-leha, saya nggak mikirin apa, dimanja sama orang tua, nggak mikirin ini itu, pada akhirnya gagal gitu. Itu. Jadi memang ada tipikal orang yang harus gagal dulu baru dia mikir, ada yang memang tipikal orang yang ngelihat kegagalan orang lain, kemudian dikonversi menjadi sebuah ilmu gitu dan bisa mendapatkan kesuksesan tanpa mengalami kegagalan. Tapi saya yakin setiap orang itu pasti pernah gagal. Jadi sebelum ke sana, ya itu kita harus mengalami dulu pahitnya hidup gitu. Misalnya gitu, kalau misalnya udah ngalamin pahitnya hidup meskipun ya nggak pahit-pahit banget lah gitu ya, tapi pada akhirnya kita nanti bakal berpikir gitu. Kita punya mental yang kuat gitu, jatuh bangun gitu. Istilahnya mah susah cari makan gitu kan, tapi nanti bisa dapat makan yang enak. Ya kadang gitulah, manusia harus diuji dulu gitu. Itu jadi awalnya dari situ Kak. Jadi adalah something gitu kan, pada akhirnya yang membuat saya berpikir lah gitu. Nah ketika saya masuk kuliah, ya disitulah saya mulai membuat planning gitu, jangan sampai kegagalan ini menjadi sebuah kegagalan yang abadi gitu. Enggak itu dan itu gitu. Semuanya itu bisa berbolak-balik lah gitu. Intinya gitu. Kehidupan manusia itu berbolak-balik lah. Di atas, di bawah, di atas gitu. Tapi ketika kita pernah mengalami di bawah, nah jangan down ke bawah terus gitu. Ya kita gimana caranya kita bangkit, dan bangkitnya itu harus berapa kali lipat lebih jauh lagi gitu. Itu. Nah, dan pada akhirnya kita akan membuat apa ya? Jadi otak kita tuh akan membuat sebuah planningnya tersendiri lah gitu. Dan yang apa yang saya rasakan itu sebenarnya pengalaman itu adalah pelajaran yang paling terbaik lah Kak gitu. Jadi dari beberapa pengalaman sebelum saya ada di posisi saat ini itu menjadi sebuah moralitas tersendiri bagi saya gitu. Yang pada akhirnya bisa berpikir untuk membuat sebuah planning gitu. Bahkan sekarang juga saya sedang membuat planning juga gitu. Mungkin KTW juga kan kemarin kan ngomong ya, Kak lagi free nggak gitu. Aduh saya lagi ini gitu. Itulah. Dan pada akhirnya nanti apa ya, terpikirlah tersendiri gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin apa quarter life crisis gitu kan, benar kan aku juga pernah ini ya bikin tulisan ya sama KTW juga kan. Sama saya juga gitu. Saya merasakan hal yang sama gitu. Cuman yang jadi pertanyaan tuh apakah kita akan tetap stuck atau kita akan terus maju gitu. Yang membedakan kan di sana. Kalau misalnya kita hanya terpaku dan memikirkan masalah di situ, ya nggak akan ada beresnya gitu. Kalau misalnya dikatakan galau kehidupan, galau cewek gitu ya pasti ada lah gitu mah. Tapi yang jadi bahan pertimbangan adalah kita mau memikirkan hal yang kayak gitu aja atau kita mau membuat sebuah perubahan gitu. Itu paling penting gitu. Ya, jadi semuanya balik ke diri kita sendiri ya, mau jadi apa kita ke depan. Tapi nih kalau kamu ini termasuk orang yang ambis nggak sih?
Dan kalau menurut kamu penting nggak sih jadi orang yang ambisius gitu? Gimana ya? Saya kalau ngomongin ambis, nggak mau sih sebenarnya disebut ambis ya, tapi pengen disebutnya apa ya, realistis dan sedikit idealis lah. Maksudnya gini loh, kalau ambis ya berarti kan istilahnya kita menggebu-gebu gitu ya. Saya berpikirnya gila, orang yang ambis itu orang yang mempunyai keinginan yang luar biasa gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang baik gitu, tapi kalau menurut saya berlebihan juga nggak baik-baik juga gitu. Jadi kalau misalnya disebut saya ambis, mungkin bagi sebagian orang ya saya ambis gitu. Mungkin waktu itu ya di kelas gitu kan, si Nanta ambis, si Pangsibukna se Jawa Barat lah. Biasanya teman-teman suka ngeledeknya gitu lah. Oh Saya iya, saking sibuknya ya kayaknya ya. Dulu kalau misalnya dulu kan saya sering nongkrong lah gitu ya, ngopi-ngopi gitu kan. Kalau saya menolak gitu, aduh maaf nih lagi nggak ada ini gitu atau gimana, ya gitu diledeknya, si sibuk saya Jawa Barat cina gitu. Ya tapi kan berarti apa ya, orang juga memaknainya positif kan, sibuknya juga kan nggak sibuk yang jelek lah. Cuman ya saya nggak mau sebenarnya disebut ambis gitu. Cuman kalau menurut saya ambis itu baik gitu selagi ada batasnya gitu. Tetap kita harus punya batasnya gitu, karena kita juga harus memperhitungkan kesehatan mental, kesehatan diri kita, kemudian apa ya, ya maksudnya apa ya, ya batas kemampuan diri kita tuh sampai mana gitu. Kalau misalnya kita punya ambisi nih, misalnya gitu, ada orang yang punya ambisi, pengen ini, pengen kuliahnya di luar negeri, pengen jadi presiden misalnya atau apalah gitu. Sebenarnya itu bagus gitu. Tapi kita juga lihat realistis nggak sama keadaan kita sekarang gitu. Kemudian idealis nggak untuk dilaksanakan. Makanya saya bilang kayak gitu. Jadi yang pertama kita tuh realistis dulu. Misalnya gini, saya orang hukum, pengen jadi jaksa, nyambung kan? Realistis. Nah kemudian saya punya ambisi, kemudian implementasinya ya kita belajar, kemudian lakukanlah persiapan yang bertujuan untuk masuk ke sana. Misalnya kalau menjadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi gitu. Nah tapi kalau misalnya saya orang hukum gitu, misalnya gitu, saya orang hukum pengen jadi dokter gitu, misalnya gitu. Ini kan saya semester akhir nih ya. Nanti setelah lulus pengen jadi apa? Pengen jadi dokter spesialis misalnya deh. Susah. Ya sebenarnya bisa-bisa aja kan, tapi kan back to basic mungkin ya. Saya harus ambil dulu S1 kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan profesi, kemudian S2-nya lagi spesialis kan gitu. Realistis nggak? Realistis sebenarnya realistis, tapi kan wasting time gitu. Saya di umur 21, kalau misalnya balik lagi ngambil kedokteran misalnya 4 tahun, kemudian profesinya 1 tahun, S2-nya 2 tahun, saya 28 tahun gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya saya melanjutkan apa yang sudah didapatkan, itu tinggal diasah sedikit, kan bisa gitu, masuknya lebih cepat gitu. Jadi harus realistis, kemudian idealis gitu. Ya tetap kita juga harus menjaga idealis gitu. Mau jadi apapun ya tetap, meskipun memang menjadi idealis itu sangat sulit gitu ya, tapi tetap itu harus menjadi prinsip dan pedoman gitu. Supaya ya kita lurus aja lah gitu. Apalagi profesi hukum lah, tahu sendiri Kak gimana. Iya, siap. Ya, tapi ini kan? tadi ya, kan kita sempat bahas tentang kita harus memperhatikan kesehatan fisik, kesehatan mental. Nah, aku lihat kan kamu juga balance kan, jadi atlet, terus tinju, olahraga, prestasi juga. Nah, ini seperti apa sih mungkin versi balance life kamu gitu? Untuk kesehatan mental kayak gimana? Untuk kesehatan fisik kayak gimana? Nah, kalau kesehatan fisik memang, saya ini selama tahun kemarin tuh sebenarnya naik, timbangan saya tuh naik gede lah pokoknya gitu. agak gemukan lah gitu ya. Cuman yang penting olahraga tetap terjaga lah untuk kesehatan, minimal seminggu tuh 3 kali kalau saya lari gitu, tipis-tipis nggak apa-apa. Nah kemudian ikutin lah misalnya yang kita suka, misalnya futsal atau nggak tinju, basket gitu kan, saya seneng lah itu, ataupun renang atau badminton gitu. Nah setelah itu bagaimana cara menjaga kesehatan mental, ini yang paling penting gitu. Istilahnya kan kita mengenal gitu ya lagu kebangsaan kita gitu kan,
bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu kan. Maksudnya tuh bangunlah jiwanya dulu, mentalnya dulu, sehat dulu gitu, baru nanti fisiknya. Nah, kesehatan mental ini menjadi salah satu hal yang paling penting, apalagi di era saat ini gitu ya. Memasuki society 5.0, bukan revolusi industri 4.0 lagi, kita udah masuk society 5.0, di mana kebanyakan pekerjaan manusia itu bisa digantikan oleh teknologi atau robot gitu. Nah, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah semakin banyaknya teman-teman mungkin atau banyak sekali peristiwa-peristiwa lah khususnya di sosial media yang bisa kita lihat itu. Orang stres, orang terganggu gangguan mentalnya gitu. Memang di era-era saat ini dengan mudahnya informasi dan transformasi elektronik gitu akan membuat sebenarnya gitu ya mental kita tuh sangat terganggu gitu. Nah, yang paling pertama itu ya, kalau menurut saya tuh kita itu harus punya pemikiran yang selalu positif meskipun keadaannya lagi negatif, ya sebisa mungkin harus positif gitu. Positive thinking akan memberikan positive vibe kepada diri kita gitu. Nah, yang kedua gitu kan, ini saya ngebahas sedikit masalah sosmed nih. Kadang-kadang sosmed itu membuat diri kita kebanyakan insecure loh. Setuju. Nah, ini menjadi permasalahan bagi pemuda juga gitu. Misalnya gini, sebenarnya setiap orang tuh punya keistimewaan yang sulit untuk dibandingkan. Misalnya nih, kalau saya ngomongin ya, saya umur 21 tahun gitu. Masih mau lulus S1 gitu ya. Misalnya di akhir-akhir bulan ini, amin gitu kan, mau lulus. Amin. Tapi kalau misalnya ngelihat ya, teman-teman yang dulunya akselerasi, umur 19 tahun udah S1. Udah lulus. 19 tahun loh. Itu ketika mungkin saya gitu ya, saya semester berapa berarti? 3 atau 4 itu. Tapi ada teman saya 19 tahun udah lulus loh. Di ITB lagi. Wow. Berarti kan maksudnya kalau misalnya kita bandingkan, saya juga apa yang saya dapat saat ini pun sebenarnya masih ada langit di atas langit gitu. Itu kan dengan predikat cum laude gitu. Ya kalau ngomong insecure, saya juga insecure gitu kan kadang-kadang. Allah kok orang bisa ya, kok saya kayak perasaan cepat gitu, tapi perasaan kuliah cepat, tapi kok ada orang yang lebih cepat gitu. Ya. Aduh, apa kabar saya ya? Nah, gitu kan. Jadi itu yang buat insecure gitu kan, karena kan di sosmednya. Gitu. Mungkin kalau belum ada zaman sosmed, nggak ada yang upload gitu kan, jadi ya orang juga mungkin cuek-cuek aja gitu. Tapi ketika ngeliat itu kan kita jadi berpikir kan, oh orang umur 19 tahun udah lulus, mungkin di umur 21 tahun dia udah punya posisi apa di jabatan pekerjaannya, atau mungkin udah lulus S2 gitu. Kan bisa jadi gitu kan. Nah, tapi pelajaran yang paling penting adalah syukuri apa yang kita punya, tapi jangan sampai ketika kita bersyukur juga kita jadi stuck gitu. Misalnya kita ada di posisi nyaman lah, kayak gini. Saya udah mendapatkan A, B, C, D gitu. Pada akhirnya ya saya stuck di sini gitu. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi untuk tetap menjaga kesehatan mental adalah selalu niatkan untuk healing. Healing. Tapi jangan healing mulu, nggak ada produktivitasnya gitu kan, jangan juga gitu. Jadi niatkan untuk healing gitu. Kemudian buatlah momen-momen weekend ya, mungkin tadi kakak juga kan bilang, saya weekend suka di luar terus. Nah itu kan mungkin bagian dari healing juga mungkin ya, ketika kita penat di weekday gitu kan. Nah itu yang paling penting, healing. Kemudian dan jangan lupa untuk selalu ngobrol. Kalau saya ngobrol sama orang gitu. Misalnya ada masalah nih ya, masalahnya bukan masalah pribadi, misalnya masalah hukum gitu. Jadi saya ngobrol lah dengan orang-orang yang lebih di atas, orang-orang yang lebih senior gitu. Kan jadi stresnya bisa hilang karena solusinya terpecahkan gitu. Masalahnya terpecahkan gitu. Jadi jaga kesehatan fisiknya itu dengan olahraga, jaga kesehatan mentalnya itu dengan bersyukur, kemudian itu healing. Inilah dua ini. Dan ya kita sebagai umat beragama, khususnya saya orang Islam ya, sholat, kemudian ya lakukanlah kegiatan-kegiatan keagamaan lah, sesuai agamanya masing-masing. Itu juga penting loh. Karena saya yakin gitu, di balik orang yang sukses, dia juga punya hubungan
yang kuat, yang baik sama penciptanya. Gitu sih. Iya. Nah, kalau dari Nanta nih tentang kan di masa ya remaja mahasiswa kita banyak godaan ya, kayak pergaulan bebas, terus narkoba, terus dan hal-hal lain lah. Nah, kalau cara dari kamu untuk bisa menghadang hal-hal yang negatif seperti itu gimana? Waduh, susah ya kalau ngomong kayak gitu. Cuman yang paling apa ya? Karena gini loh, kalau kita ngomongin masalah kenakalan remaja ya tadi sama pergaulan negatif gitu, sebenarnya itu udah nggak bisa dipisahkan gitu di kehidupan khususnya saat ini gitu ya, maksudnya karena takaran negatif saat ini tuh sangat ambigu gitu ya, maksudnya apa ya, mungkin bagi teman-teman minum itu udah hal yang biasa, tapi mungkin bagi saya tuh kan enggak gitu, misalnya kan gitu, jadi kan udah takarannya itu udah sangat membingungkan gitu. Cuman hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus tetap punya prinsip itu. Jadi meskipun kita bergaul, kita kenal di lingkungan yang buruk gitu, saya yakin kalau kita punya prinsip, kalau saya gitu ya saya nggak ke bawah gitu, karena saya punya prinsip gitu. Tapi jangan sampai juga ketika kita berkehidupan di masyarakat gitu, kita pun menjadi orang yang eksklusif gitu. Itu juga jangan seperti itu gitu. Jadi maksudnya tuh ketika kita berkehidupan di masyarakat, kita mau gaul sama siapapun ya tetap, tapi kita harus punya prinsip gitu. Prinsip yang dimana yaitu diri kita sendiri yang punya. Kalau saya punya prinsip tersendiri gitu. Jadi ketika tadi Kakak bilang gimana caranya menghindari gitu, ya kalau menghindari itu kan untuk saat ini susah sebenarnya, karena kita bergaul dengan orang itu banyak, apalagi saya gitu, dengan orang yang A, B, C, D, E. Mungkin sebagian orang misalnya menganggap pergaulannya itu negatif, tapi mungkin bagi saya enggak gitu. Nah itu kan susah juga untuk dijelaskan. Tapi yang paling penting kita punya prinsip dan bisa menjaga itu semua. Siap ya, jadi pokoknya prinsip itu yang kuat. Harus tahu dulu kita mau kemana, cita-citanya apa, dan yang lainnya juga gitu. Kalau udah jelas nih tujuan kita, pasti ada hambatan, kita bisa menghadangnya dengan baik gitu loh guys. Nah, nanti planning kamu ke depan apa sih? Kamu pengen jadi apa 10 tahun lagi? Aduh, doakan saja yang terbaik ya. Pengennya jadi bupati. Enggak tuh. Apa ya, enggak. Kalau untuk ini ya, mungkin untuk tahun ini semoga gitu kan Kemenkumham dibuka, kejaksaan dibuka ya. Saya pengen daftar sih. Kalau misalnya untuk planning sekarang saya sedang mempersiapkan pengen daftar kejaksaan. Pengen jadi jaksa lah. Kalau misalnya profesi hukumnya gitu. Nah, kalau misalnya amit-amit yang kejaksaan nggak buka ya paling saya ke Kemenkumham gitu. Jadi saya tuh buat planning tuh banyak loh Kak. Karena kan kayak Kemenkumham, kejaksaan itu kan dia masuknya ke BKN nih. Yang menyelenggarakannya itu kan KSN tuh. Nah, jadi kalau misalnya satu instansi ini nggak dibuka, kita masih bisa ikut yang lain gitu. Tapi kalau saya sih pengennya ada di profesi hukum. Kejaksaan, jadi jaksa itu plan A. Dan kalau misalnya dibuka ya daftar tahun ini gitu. Makanya saya persiapkan gitu dari mulai sekarang gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan saya persiapkan gitu. Nah, tapi selain itu juga ya saya pengen juga gitu kalau misalnya ada beasiswa lanjut S2 gitu kan, misalnya LPDP ada gitu. Ya saya pengen gitu. Pengen lanjut dulu S2 gitu. Tapi kalau misalnya memang belum memungkinkan, ya saya fokus dulu untuk mencari pekerjaan, khususnya di profesi hukum, jaksa. Nah, seandainya pet-petnya jaksa misalnya tahun ini nggak dibuka gitu, saya bisa ikut PKPA dulu gitu. Pendidikan apa? PKPA ada pendidikan keprofesian, pendidikan keprofesi PKPA. Oh, pendidikan kepelatihan profesi advokat. Itu salah satu plan saya juga gitu. Nah, tapi di luar itu apa ya? Saya ya fokus di instansi kejaksaan ini. Tapi sebenarnya ada sih mimpi besar juga gitu. Cuman
kan itu ya balik lagi gitu ya, kita harus realistis gitu. Kalau ambisi mah ada gitu. Pengen gitu jadi anggota dewan gitu. Maksudnya kan sebenarnya kan kalau kita ngomongin masalah legislatif gitu ya, seharusnya kan orang hukum yang ada di sana. Cuman kan apa ya, konstitusi kita tidak membatasi mau siapapun yang bisa gitu kan, atau terpilih menjadi anggota DPRD baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi atau bahkan Republik Indonesia kan nggak jadi masalah gitu. Cuman mungkin untuk di usia saya yang masih 21 tahun gitu, apa ya, perjalanan politiknya masih terlalu kurang lah. Karena kalau misalnya udah ngomongin masalah, misalnya gitu ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif atau anggota eksekutif sekalian, ini bukan hanya masalah kemampuan diri kita sendiri gitu, tapi ini udah masuk ke ranah politika gitu. Sedangkan kita mengenal gitu demokrasi di Indonesia ini kan pemilu gitu, pemilihan dan pemilihan umum. Nah, pemilihan dan pemilihan umum ini kan dilakukan oleh masyarakat gitu dengan sistem one man one vote. Setiap orang mempunyai satu suara gitu. Nah, hal yang jadi perhitungan adalah apakah saya bisa gitu meraup suara yang besar gitu. Nah, kan ini kan butuh cost gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri kan cost politik sangat besar, itu bisa sampai MM-an gitu. Gimana kalau kalah balik modal itu kan itu makanya balik lagi kan, ambisi, realistis dan idealis itu yang harus diperhitungkan. Kalau misalnya kita ngomongin masalah ambisi ya pengen gitu, tapi lihat dulu realitasnya dengan kemampuan saya masuk nggak, nah gitu. Siap ya, mantep banget. Jadi jauh ke depan sudah dipikirkan. Bahkan sampai resikonya aja dipikirin loh ya. Iyalah, Luar biasa banget. Itu apa ya? Kadang orang tuh apa ya? Kadang orang tuh mikirnya tuh manisnya dulu gitu. Tapi sebelum ke sana tuh ya dipikirin tuh sebenarnya yang harus dipikirin tuh pahitnya dulu. Kata saya gitu. Jadi ketika kita dapat hasil yang bad, ya nggak apa-apa sih kecewa gitu. Tapi seenggaknya, oh kita harus punya peluang atau apa ya, plan yang lain gitu. Jadi plan tuh jangan hanya ABC gitu. Karena kan alfabet juga A sampai Z gitu. Kalau misalnya mampu, buatlah plan 1 sampai 25 gitu kan. Ya maksudnya istilahnya seperti itu. Luar biasa ya. Tapi kalau misalnya hidup kita ditata seperti itu sih, ya kita nggak akan ada waktu galau, bingung mau ngapain kan. Kita udah punya rencana mau A, B, C, D. Jadi ya udah, waktunya bakal terpakai untuk hal yang positif. Nah, Nanta, terakhir, mungkin ada hal yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman supaya selalu semangat, selalu produktif, dan ya pokoknya jalan terus gitu, mengejar mimpi. Apa ya? Mungkin sebelum menutup gitu ya, diskusi hangat malam kali ini, saya juga mengucapkan terima kasih sih sama Kak Tiwi yang udah ngundang gitu ya, ngundang saya yang masih belum jadi apa-apa lah gitu. Malu kadang-kadang ngomong kayak ini keren banget loh ya. Luar biasa, tauladan buat mahasiswa. Biar aktif terus. Apa ya? Kalau mungkin ini ya sedikit acuan, bukan motivasi mungkin ya. Untuk teman-teman baik mahasiswa atau pemuda atau bahkan masyarakat yang nantinya menonton gitu kan video ini, yang paling penting adalah luruskan niat dulu. Jadi mau jadi apa, atau misalnya kita punya target apa gitu untuk kedepannya gitu, karena setiap orang tuh punya keistimewaan masing-masing. Jadi kadang-kadang kita untuk meng-compare orang dari orang yang A, B, dan C itu bisa gak kebanding gitu. Maksudnya gak kebanding, setiap orang tuh punya kelebihan dan keunikannya masing-masing loh gitu. Ada memang orang yang concernnya mungkin di hukum dan politik, ada orang yang memang hebat usahanya gitu, tapi nggak menjadi sebuah halangan apapun itu kegiatannya atau profesinya untuk selalu berkarya dan memberikan kontribusi gitu. Itu satu. Yang kedua, jika kita mengalami kegagalan, jadikanlah kegagalan itu menjadi sebuah acuan untuk lebih lagi. Jangan kita gagal kemudian down gitu ya, kita nggak akan jadi apa-apa gitu ketika kayak gitu. Tapi ada juga sih ada nih saya pernah baca gitu ya, pokoknya
salah satu buku saya lupa gitu. Tapi ada salah satu bagiannya yang saya suka gini. Untuk menjadi sukses gitu, terkadang kita tidak perlu gagal gitu. Tapi cukuplah lihat dari kegagalan orang lain gitu. Meskipun itu sulit gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi nggak selama, tapi memang saya juga kurang yakin sih. Pasti orang pernah gagal. Gitu. Memang ada prinsipnya seperti ini. Daripada kita harus gagal gitu, ya mending kita diam kemudian lihat kegagalan orang lain. Nah, ketika kita melihat kegagalan orang lain, kita bisa belajar gitu. Apa yang dia lakukan itu merupakan sebuah kesalahan. Dan buatlah sebuah kesalahan ini menjadi sebuah kunci untuk menggapai kesuksesan. Itu saya pernah waktu itu ngelihat di salah satu buku yang diucapkan oleh salah satu motivator lah gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, terkait beasiswa, untuk teman-teman semua, jangan pernah minder, kemudian jangan pernah merasa ya kayaknya gue nggak bisa nih gitu, ya kayaknya gue mah nggak cocok nih, nggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu, ya kita gimana mau maju gitu. Orang kitanya juga udah insecure duluan gitu, karena kan banyak gitu kan teman-teman yang pingin apply tapi merasa dia nggak punya apa-apa, kemudian dia nggak punya kapasitas dan pada akhirnya nggak jadi daftar. Padahal kan belum tentu, bisa aja dia keterima kan itu. Nah kan rezeki nggak ada yang tahu gitu. Jadi kurangin insecure, kemudian berpikirlah positif dan ambillah segala peluang itu untuk beasiswa. Dan teruslah untuk mencari value untuk diri kita gitu. Jadi tiada hari untuk tidak mengupgrade diri, itu penting loh Pak. Bahkan saya juga sering belajar gitu dari KTV gitu ya, sebagai jurnalis gitu ya. Dalam istilahnya pasti kan kakak banyak pengalaman. Kalau jurnalis itu kan dia banyak pengalaman bertemu orang banyak gitu. Nah saya juga kadang-kadang bisa melihat dari apa yang kakak tulis, kemudian saya baca gitu. Oh ternyata orang tipikal kayak gini tuh kayak gini, kemudian apa sih yang dia lakukan gitu. Nah itu juga penting gitu. Jadi belajar dari segala aspek. Nah itu yang penting. Jadi meskipun kita concernnya di hukum, ya gak memungkinkan juga kita untuk belajar segala hal, baik secara ilmu eksak gitu maupun sosial. Misalnya mengenai matematika, fisika, kimia, ya kita nggak jadi masalah kok gitu. Nah itu yang itu juga salah satu catatan penting lah gitu. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur gitu atas apa yang telah kita dapatkan. Dan ini penting. Nah ini di akhir ini saya ingin sedikit melakukan refleksi lah mungkin ya kayak. Jadi bersyukur itu penting loh Pak. Gitu. Sekarang boleh nggak saya sedikit tanya ke kakak ya, supaya dua arah. Boleh. Kalau menurut kakak definisi bersyukur itu kayak gimana sih? Saya pengen tahu aja gitu. Oke. Kalau bersyukur versi aku sih adalah memanfaatkan apa yang kita miliki kayak potensi diri gitu. Misalnya, kalau kita suka menulis dan bisa menulis, ya udah kita terus aja menulis sebaik yang kita bisa. Kita senang ngomong, ya udah kita manfaatkan keterampilan kita sebaik mungkin, versi terbaik. Jadi intinya kalau bersyukur versi aku adalah ya harus jadi terbaik dengan apa yang kita punya. Karena kan start orang tuh beda-beda ya. Ada yang dari 0 mungkin udah ada 10, tapi gimana kita mengolah apa yang kita punya menjadi yang terbaik gitu. Dan aku juga lagi proses seperti itu sih. Jadi mencari jati diri mungkin nggak cuman sampai dulu ya, sampai sekarang juga masih terus ngegali apa yang aku punya, apa yang aku bisa, ya aku coba. Nah, itu benar. Setuju dan sepakat sama Kak Tiwi ini. Jadi memanfaatkan potensi yang kita punya. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah itu, saya tuh cadel ya, saya sedikit cadel gitu. Nah, kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang yang cadel tuh malu untuk ngomong. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, malah kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya lah. Saya nggak ngomong kekurangan ya, ini malah saya ngomongnya kelebihan gitu. Untuk menjadi sebuah kelebihan yang lain. Bahkan ya saya juga sedikit banyaknya menjadi public speaker juga di beberapa kegiatan, baik kepemudaan atau motivator, nggak motivator juga sih, misalnya beberapa kegiatan kepemudaan lah gitu yang sifatnya motivasi gitu. Nah jadi makna bersyukur ini harus kita refleksikan dengan apa yang kita punya saat ini. Tapi bersyukur ini juga bukan berarti dengan sebuah misalnya gitu ya, bersyukur misalnya
saya mah misalnya punyanya hanya segini gitu, kemampuan saya mah cuma segini tapi nggak apa-apa, bersyukur aja. Tapi nggak kayak gitu juga, tapi manfaatkan apa yang kita punya, apa yang menjadi sebuah potensi bisa digali lagi. Tadi apa yang Kak Tiwi sampaikan itu kan terkait mengenai oh iya gitu kan, bersyukur ini misalnya saya menggali potensi yang ada, pada akhirnya saya bisa menemukan jati diri yang lain, gitu. Kelebihan yang saya punya yang belum saya gali sebelumnya gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting juga buat teman-teman dan masyarakat lah gitu, untuk selalu bersyukur dan pada akhirnya bisa menemukan titik di mana oh ya gua ini di sini nih, itu yang penting. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan diri gitu. Jangan sampai banyak ya, maksudnya zaman sekarang tuh serem lah pokoknya gitu. Banyak teman, bukan teman, mungkin banyak orang-orang yang mempunyai gangguan mental health lah gitu. Itu yang paling penting lah gitu. Paling itu sih. Wah, keren banget ya, luar biasa. Jadi termotivasi juga nih ya sama Nanta gitu dengan berbagai halnya gitu. Termasuk juga mungkin buat kamu nih teman-teman yang hari ini masih galau. Nah, udah nggak ada waktunya lagi ya galau-galau. Kita harus bikin planning sebaik mungkin untuk masa depan kita. Karena kalau nggak merencanakan dari sekarang, kapan lagi ya gitu. Jadi Ya, betul. harus terus bergerak, produktif dan aktif, dan ya memulai dari saat ini juga. Thank you banget loh Nanta ya udah menyempatkan waktu. Nggak kerasa juga nih kita udah jam 11 malam lebih ya, asik ngobrol. Yang nggak kerasa ya, padahal sebenarnya banyak sih yang mau disampaikan ya gitu. Cuman karena kita terbatas waktu juga gitu, dia nggak apa-apa lah gitu. Cuman istilahnya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin itu, meskipun hanya sebentar gitu, tapi semoga bisa bermanfaat gitu. Apalagi sebelum ditutup nih ya, aku pengen sedikit aja ya, ini nggak apa-apa ya Kak? Iya, boleh. Apalagi gitu ya di momentum saat ini gitu ya, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia gitu, kita bisa melihat gitu ya, begitu banyaknya kejadian, baik kejadian alam maupun fenomena sosial gitu ya, berkehidupan di masyarakat dan bernegara ini, yang membuat stabilitas ekonomi, politik, sosial ini sangat terganggu gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita gitu. Motivasinya bagaimana gitu. Di kondisi negara seperti ini, kita dituntut memang harus lebih kreatif gitu. Itu yang saya lupa sampaikan. Mengapa? Karena saingan saat ini di zaman society 5.0, kita bersaing itu bukan hanya dengan warga negara asing gitu. Kalau misalnya kita dulu mengenal masyarakat ekonomi Asia gitu kan, di zaman revolusi industri gitu kan, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia gitu kan, beberapa jabatan potensial diisi oleh warga negara asing. Tapi saat ini kita itu mengalami ancaman oleh teknologi yang mengambil lahan kesempatan pekerjaan bagi manusia. Mungkin teman-teman bisa melihat salah satu realitas dan fakta di lapangan ketika penjaga tol, ya mungkin dulu itu kan kalau misalnya di gerbang tol itu ada 6 atau 7, itu diisi oleh satu orang ya, per satu gate-nya. Karena kan kita mengenal e-money dengan sistem yang elektronik gitu. Sekarang hanya 1-2 orang yang mengisi. Otomatis lahan kesempatan pekerjaan manusia itu banyak yang digantikan oleh teknologi. Bahkan saya waktu itu ketika ikut diklat di Kominfo, bahkan mungkin 1-2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu mungkin teller bank udah nggak ada. Karena semuanya udah by system gitu. Semuanya udah by system. Itulah yang menjadi sebuah ancaman bagi kita. Makanya di era seperti ini kita harus selalu produktif, harus punya planning yang banyak gitu, yang baik. Karena apa? Saingan kita bukan hanya dengan warga negara asing gitu, tapi dengan teknologi di society 5.0, di zaman metaverse saat ini, NFT gitu kan. Siapa sih itu? Gozali punya 12M gitu kan, jual NFT fotonya di OpenSea gitu kan, bisa kayak mendadak. Tapi di sisi lain banyak pekerjaan orang-orang yang kena PHK. Gara-gara apa? Gara-gara kesempatan pekerjaannya diambil oleh apa? Oleh
digitalisasi dan teknologi gitu. Jadi zaman Society 5.0 kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan bisa berkolaborasi dengan segala aspek itu. Penutup dari saya. Wah, keren banget ya, ini anak muda yang sangat visioner dan belum tentu nih ya. Yang seusia kamu bahkan lebih tua juga berpikirnya sampai sejauh kamu nih Nanta ya. Aku doain deh semoga nanti bisa jadi sosok influencer juga yang bisa ngasih banyak inspirasi buat orang-orang. Amin. Untuk semangat gitu. Dan aku Amin. doain juga Tetap semoga semangat dong. Nantanya juga makin sukses ya, cita-citanya terkabul. Amin. Berkarir sebagai jaksa atau di bidang hukumnya juga lancar, termasuk rencana studi berikutnya juga semoga aman ya. Dan one day juga bisa jadi versi terbaik dan yang diharapkan oleh Nanta. Amin. Kakak juga sama, sukses selalu. Semoga menjadi jurnalis yang hebat lah. Saya juga melihat kemampuan kakak dan potensi yang ada dalam diri kakak itu udah luar biasa gitu kan. Malah dengan adanya platform kayak gini ya kak, mungkin kedepannya juga kakak bisa mengundang orang-orang lain yang lebih hebat gitu, yang luar biasa juga. Dan ini juga menjadi sebuah platform edukasi lah intinya gitu. Saya berharap dengan adanya YouTube apa nih kak? Kiwi Kasela ya. Kasavela Talk ini menjadi sebuah platform media edukasi dari berbagai aspek yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat gitu. Karena sedikitnya ilmu yang bermanfaat itu kan yang bisa diterima oleh masyarakat banyak kan gitu. Siap, mantap banget ya. Thank you Nanta, sukses buat kita berdua dan buat semua teman-teman yang dengerin. So, makasih ya buat kamu teman-teman yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan semoga juga ngasih manfaat. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen. Dan pastinya terus pantengin Kasavela Talks karena nanti kita masih bakal ngobrol sama teman-teman aku yang luar biasa, yang gak kalah keren, dan pastinya ngasih hal-hal yang positif buat kamu. So, thank you and see you. Bye. Bye. Thank you, Kak. See you. Yeah.